A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadan nabiyyan wa rasulan Allahumma nawwir bil kitabi wa surana wa shrah bi sadaqat amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma tasbitu indal hisabi fahuwa ala salasati aujuhin. Ahaduha ayyulaqqinahul hujjata amma yus'alu anhu. Wasani ayyushala alaihi al-hisaba. Ayyushala alaihi al-hisabu. Wasalisu ayyutajawwaza anhu az-zalalu wal khataya. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tasbit, dan adapun bermula keteguhan iman indal hisab, di ketika hisab, di ketika perhitungan amal, fahuwa ala salasati aujuhin, niscaya maka bermula dianya keteguhan iman itu sabit di atas 3 cara, di atas 3 jalan. Ahaduha, bermula salah satunya 3, ayyulaqqinahullahu ta'ala. Okey. Balik ya. Ayyulaqqinahul hujjata, itu bahawa mengajarkan ianya Allah akannya seseorang hujjah, akan dalil, akan dalil, akan hujjah, amma yus'alu anhu, daripada barang-barang yang ditanyakan akan yang ditanyakan anhu untuk nyaman, daripada barang-barang yang ditanyakan akan yang barang anhu untuknya seseorang. Wasani, dan bermula yang kedua, ayyushala alaihi al-hisabu, itu bahawa dimudahkan di atasnya seorang akan hisab, akan perhitungan amal. Wasalis, dan bermula yang ketiga, ayyutajawaza anhu, itu bahawa dilewati untuknya seorang az-zalal, akan dosa, wal khataya, dan akan kesalahan. Wal khataya, dan akan kesalahan. Jadi dilikat kalau nak pegah yang bahawa bila seandainya kitanya merupakan orang yang pilihan daripada Allah, maka mulai pun daripada dunia hingga kita talub alam bardah, hingga teruk kedih babak penentuan terakhir apakah syurga ataupun neraka, maka nya nusabbit, nepetetap li Allah. Bermakna nepetetap li Allah, nepeteguh hati kitanya li Allah dalam keimanan. Cuma nepeteguh hati kitanya li Allah dalam keimanan, nya na padu-padu bawah tempat. Makanya dilikat, kalau ni pegah dilikat yang bahawa wa yakunu tasbit fi salasatil ahwal, keteguhan dalam keimanan nya terdapat pada lebah keadaan. Ya, bagi sidra orang yang beriman, yang ikhlas, yang taat kepada Allah, terhadap sidra orang yang beriman, yang genyan adalah orang yang ikhlas dan taat kepada Allah, maka keteguhan dalam keimanan terdapat pada lebah keadaan. Lebah perkeadaan. Kalau ini pegang dilikat, yang pertama adalah
fi hali mu'anihi malikul maut, pada ketika berhadapan dengan malik maut. Ya, ni peteguh iman awate kita berhadapan dengan malik maut, awate dicabutnya nyawa. Yang kedua, fi hali suali munkar wa nakir, iaitu ketika pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wasalis, yang ketiga, geteguhkan keimanan kita halu suali indal muhasabah yaumal qiyamah. Geteguhkan hati kita dalam keadaan keimanan di ketika persoalan itu ba'urah hisab sehingga di urah kiamat. Kemudian disampaikan sahabat-sahabat, ketetapan keimanan di ketika berhadapan dengan malaikat maut kiban kepeteguhkan hati kita dalam keimanan ya Allah di ketika berhadapan dengan malaikat maut. Maka ni pegah. Yang pertama adalah ni pelihara oleh Allah Ta'ala kita daripada kufur. Ni pelihara oleh Allah daripada kufur. Handroh kita meninggal dalam keadaan kafir. Olian Nabi taufik oleh Allah. Istiqamah di atas tauhid. Sampai-sampai dalam keadaan mengesahkan Allah. Sampai ditibit nyawang kita. Kemudian yang kedua, keteguhan keimanan di saat berhadapan dengan malik maut adalah li Allah Ta'ala nuutuskan malaikat untuk ja'me kabar gembira. Nuutuskan malaikat untuk ja'me kabar gembira kepada kita, iaitu untuk tambang dalam syurga berumpak kasih sayang Allah. Yang kelima, di ketika teruk malik maut mendapatkan keteguhan hati dalam keimanan, itulah dengan cara penampakan syurga oleh Allah. Makanya sidra orang yang saleh, yang beriman, yang taat kepada Allah, di saat teruk malik maut, maka gebi oleh Allah Ta'ala leh macam. Yang pertama, gejaga getanya daripada mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, teruk malaikat untuk ya'meh khabar gembira terhadap getanya untuk tambang dalam syurga. Yang kelima, di saat mencabut nyawang nepelemah oleh Allah syurga, nepenampakkan syurga oleh Allah. Sehingga kita orang merasakan sakratul maut, sakitnya bati ketika tarik nyawang, kita mentang sempat tersenyum. Pakan karena yang nampak di hadapan kita adalah kenikmatan. Itulah syurga yang diberi oleh Allah. Nyangka kali dilikat yang mengenai tentang keteguhan keimanan di saat merumpak dengan malik maut. Kemudian juga keteguhan keimanan awat dalam kubur juga lain macam. Keteguhan keimanan awat dalam kubur, iaitu yang pertama nepurna li Allah Ta'ala kebenaran jawaban yang betul. Iaitulah jawapan yang diridha oleh Allah. Di saat ditanya oleh malaikat dalam kubur dan tak jawab kiban jawaban yang benar, yang juga merupakan keteguhan keimanan. Yang kedua, nepegadah rasa ya oleh Allah, rasa takut oleh Allah di saat kita berada dalam kubur. Walaupun kuburnya rumah tidak, tapi nepegadah rasa ketakutan oleh Allah. Kemudian yang kelima, neperlihatkan mati tempat kita dalam kubur, itulah satu taman daripada taman syurga. Neperlihatkan syurga sehingga kubur kita menjadi satu taman daripada taman syurga. Yang merupakan tasbit ataupun keteguhan keimanan di saat kita berada di dalam kubur. Ya benar. Adapun atas malamnya, keteguhan keimanan itulah di saat hisab. Artinya kalau dalam padang mahsyar sehingga katrok urah hisab. Urah hisab. Urah perhitungan amalan. Maka di saat truk pada urah perhitungan amalan, maka bakwatenyan li Allah Ta'ala diteguhkan iman getanya bila seandainya getanya sidra urang yang taat dan ikhlas dalam beramal. Gimana diteguhkan li Allah? Diteguhkan bati keimanan getanya di saat urah hisab adalah dengan leboh jalan. Leboh jalan. Yang pertama, ayulaqinahul hujjah amma yus'alu anhu. Nepurna li Allah. Kan lain purna Allah. Nepurna li Allah hujjah, dalil untuk menjawab pertanyaan. Jadi persoalan yang dilemparkan di saat perhitungan amalan,
nyo nak ajarkan oleh Allah cara jawab. Ni je hujah oleh Allah sehingga mampu untuk kita jawab nyo makna ji. Dikaruniakan oleh Allah hujah terhadap kita nyo untuk dan selesaikan persoalan-persoalan di saat kita nyo ni hisab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ayu sahala alaihi hisab. Gepemudah oleh Allah perhitungan amalan hana trap. Mungkin menyogok tak jai pertanyaan demi pertanyaan tu. Sedangkan ni pemudah oleh Allah. Ni pemudah hisab perhitungan amalan kita hana trap siat kan selesai. Kemudian yang kelima adalah ayu tajawaz anhu az-zalal wal khataya. Keteguhan keimanan yang merumpok di saat perhitungan amal daripada Allah, menyogok orang yang beriman yang taat ke Allah adalah gepelewat oleh Allah kesalahan dan dosa-dosa kita. Pemana gepelewat? Hana gepermele tu. Walam ubali, hana gepermen duk nala dosa kita ya. Tapi li Allah Taala kan pelewat tu dosa kita. Pemaaf, dapat ampun dosa kita ya. Nyal hebah keteguhan keimanan yang kita rumpok di saat kita berhitung amal kebaikan bila kita sidra orang yang beriman, yang taat dan ikhlas dalam berubudiyah kepada Allah. Makanya nyo harapan mandum. Nyo harapan kita mandum. Baik dia umpama gelah hotel zakratul maut, hana gelah hino, hana gelah ide. Sebab le taat mendang. Mulai pun daripada sakratul maut hinan datangan, kemudian dalam kubur, kemudian dalam padang mahsyar, kemudian hari hisab, kemudian terlewati titik siratal mustaqim le taat mendang. Makanya merupak tasbit mandum. Yusab bitullah merupaknya. Kepu tetap di Allah keimanan kita ya dari pun berarti kita dalam dunia hingga sampai tamu dalam syurga. Wa yuqalu atasbitu fi arba'ati ahwal, dikatakan orang bermula keteguhan keimanan fi arba'ati ahwal, itu sabit pada 4 keadaan. Nak ulama yang mengatakan keteguhan keimanan yang nijok nyobak perbah keadaan, bak perbah ahwal. Dah perbah awal. Ahaduha indal maut. Yang pertama di ketika mati. Di ketika kita mati, gejak keteguhan keimanan oleh Allah. Wasani fil qabri hatta yajiba bila khauf. Yang kedua, gejak keteguhan keimanan oleh Allah itulah di dalam kubur. Kiban gejak di dalam kubur. Gejak keteguhan keimanan dalam kubur sehingga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tanpa adanya khauf, tanpa adanya ketakutan. Gejok oleh Allah. Tanpa nak rasa ya membacut di saat kita berhadapi dengan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Hana ya tu. Sehingga mampu untuk menjawab pandu-pandu pertanyaan malaikat. Wasalis dan bermula yang ketiga indal hisab, di ketika berarti perhitungan amalan. Lagi ada bergabung no. Warabi' dan bermula yang keempat indah sirat, di ketika ataupun di sisi titi. Itu titi ataupun titi suratal mustaqim. Tahu kan? Itulah sirat. Hatta yamurra kalbarkil khatif, sehingga melewati ia akannya titi kalbarkil khatif seperti kilat menyambar. Jadi sebagian ulama mengatakan Allah Ta'ala keteguhkan keimanan kita berapa keadaan. Di ketika mati, di ketika dalam kubur, sehingga di ketika mati kita teguhkan keimanan. Berarti mati lah keadaan Islam. Kemudian di dalam kubur mampu kita jawab benar pertanyaan malaikat tanpa adanya rasa takut. Kemudian di ketika perhitungan amalan. Kemudian di ketika kita melewati titik siratal mustaqim, bisa kita lewat lagi kilat menyambar sigabli. Tram tu lewat. Walaupun kita pegah titinya halu dan taat. Si ono tu plus 7 ke pegah. Tetapi karena memang merupakan tasbit daripada Allah, keteguhan keimanan daripada Allah bisa tak lewat dengan secara mudah. Yang kaya fa in su'ila an su'alil qabri, maka jika ditanyakan orang an su'alil qabri daripada pertanyaan kubur, kaifa huwa, bagaimana dianya pertanyaan kubur, yang dikatakan orang lahu baginya mayat.
qad takallamal ulama, sungguh telah berkalam-kalam oleh ulama padanya, waqtalafat riwayah fi, dan berbeda-bedalah riwayat fihi padanya. Padanya persoalan. Kalau nyokak gepegah kak. Seandainya na urang tayang ku, kiban pertanyaan kubu. Sampai-sampai dah pegah dalam kubunya na getemayang le malaikat na pertanyaan kubu, berarti kepada orang yang kana dalam kubur na pertanyaan kubur. Mana tayang mana? Jadi na pertanyaan dalam kubur, kiban cara getayang. Kiban cara getayang le malaikat mengenai tentang masalah pertanyaan kubur, kiban cara getayang. Putar yang tayang. Maka dalam halnya para ulama sudah berbicara. Para ulama kalau disampaikan, tetapi beda-beda riwayat. Beda-beda riwayat. Para ulama nak khilafiyah para ulama dalam halnya tentang bagaimana caranya malaikat bertanya dan dalam bentuk apa. Kiban cara bertanya malaikat dan kesal bertanya. Hina berbeza ulama dalam berpendapat. Namun faham? Kan makna hana azab kubur. Masalah nak azab kubur berarti ulama yang ahlusunnah hanya hana khilafiyah. Akan tapi yang terjadi khilafiyahnya apa? Bagaimana ditanyakan di dalam kubur dan kepada siapa ditanyakan. Sedangkan secara kasat mata, seorang jenazah ataupun mayat di dalam kubur, dia itu akan hancur. Makanya disinilah yang ada khilafiyah para ulama. Khilafiyah para ulama, maka disampaikan faqala ba'duhum. Kemudian berkata oleh sebahagian para ulama, yakunu soal lirruh dunal jasad. Bermula adalah pertanyaan itu bagi roh, bukan jasad. Wahina izin, dan pada ketika itu tadkhulur ruh fi jasadihi ila sadrihi. Masuklah ruh dalam jasadnya mayat ila sadrihi, hingga dadanya jasad. Hingga dadanya. Jadi sebagian ulama mengatakan pertanyaan malaikat di dalam kubur adalah kepada roh, roh gedayang. Kan jasad. Roh yang gedayang, bukan pada jasad. Maka bawa tangan kiban antara roh dengan jasad. Maka gepegah. Berarti punya tadang pendapat ulama yang mengatakan yang gedayang oleh malaikat dalam kubur adalah pada roh, maka di sini masuk roh dalam jasad hanya sampai dada. Atau kan kala hadis-hadis likat di saat roh malaik maut, maka bawatannya roh gepinah dengan gepinah daripada jasad. Kemudian watai roh dalam kubur punya tacak pendapatnya, berarti rohnya bertambang kembali dalam jasad hanya sampai dada. Roh nyawangnya bertambang dalam jasad hanya sampai dada. Yang getayang apakah pada jasad ataupun pada roh? Maka sebagian para ulama berpendapat yang ditanyakan adalah pada roh, bukan pada jasad, bukan pada tubuh. Roh yang getayang. Ada pertanyaan dari malaikat. Nyangka ya? Waqila, dan dikatakan orang takunur ruh baina jasadihi wa kafnihi. Dan dikatakan orang adalah roh di antara jasadnya seorang dan kain kafannya seseorang. Nah, pendapat ulama yang getayang adalah roh, bukan jasad. Roh bawatayan. Roh adalah letaknya antara jasad dan kain kafan. Berarti bukan dalam tubuh. Berarti roh hendak pertama oleh dalam tubuh. Kibancit, rohnya geletakkan antara tubuh dan kain kafan. Nampak? Dan nampak perbedaan? Berarti sebagian ulama pun berpendapat yang getayang dalam kubur adalah roh, bukan pada jasad. Roh yang paidu. Maka menurut sebagian ulama, rohnya hidup kagak bertambang berarti dalam jasad dada. Menurut ulama yang lain, berarti rohnya hidup adalah antara tubuh dan kain kafan. Wa fi zalika kulluh, dan sabit pada demikian kullihi, tiap-tiap demikian qad ja'at asar, sungguh telah datanglah beberapa asar, beberapa dalil. Nanas mandumnya, na hadis mandumnya, na sumber mandumnya. Jadi baik ulama yang mengatakan
roh itamong ke dalam jasad dada ataupun roh itu antara jasad dan kain kafan, getayang ba roh bukan pada jasad, bukan pada tubuh, nyo mandum na dalil. Mandum na dalil. Mandum na pegangan tersendiri, mandum na referensi tersendiri. Munyo asar berarti munyo asar khusus berarti atas sahabat. Berarti atas sahabatnya juga ada terlepas daripada hadis serintai. Tapi munyo makna diri asar kenyo atas sahabat, tapi munyo kalau dalam baik ni kena cik berah temu hadis. Nyan berarti na sumber berah na dalil. Berarti na daripada sahabat yang memang mungkin dengar ataupun sampaikan oleh Rasulullah ataupun nekalan, kan? Hai waktu nejak dengan Rasulullah. Lagi contoh hadis masalah azab kubur. Gara-gara berarti dilewat berarti dua buah kuburan yang matang baru. Kemudian nanti nekah pelepuk kurma neglang Rasulullah tayang pakan. Oleh sahabat karena yang pertama tengah dia gazib oleh malaikat gara-gara hanagle ra'i. Yang benar. Maka lelah hadis-hadis ni. Yang lagi yang lain. Wasahih dan bermula pendapat yang sahih, yang benar juga yang sahih yang sah inda ahli ilmi, di sisi ahli ilmu, di sisi para ulama pada umumnya mengenai tentang azab kubur kiban, ayyakiral insan, bahawa mengikrarkan, menetapkan oleh manusia bi soalil qabri, dengan pertanyaan kubur, wala yashtaghilu bi kaifiyatihi, dan tidak menyibukkan ianya manusia bi kaifiyatihi, dengan kaifiyahnya persoalan kubur. Wa yaqulu, dan berkata ia Allahu a'lam kaifa yakunu, bermula Allah itu lebih mengetahui kaifa yakunu, bagaimana ada ia. Kaifa yakunu, bagaimana ada ianya pertanyaan kubur. Kacau kesimpulan. Seandainya nak urang tayang kiban azab kubur, kiban cara malaikat getemayang dalam kubur, kiban cara getemayang, maka menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama ahli ilmu, maka wajib terhadap getayang insan, terhadap getayang manusia meyakini, mengiktikadkan yang bahwasanya pertanyaan kubur itu ada. Yang lagi ada wajib. Wajib tak itikad le getanya, menurut pendapat yang kuat, pertanyaan di dalam kuburnya nah. Cuma untuk bagaimana cara getemayang le malaikat bak getanya, bagaimana getemayang le malaikat untuk uring dalam kubur, maka nyo hang gebi pesibuk dra dengannya. Nampak? Hang gebi pesibuk dra nyo kibang getemayang tu. Hang nak fikir tak ulah-ulah mentau. Pokoknya pertanyaan dalam kubur nah, biar dia kibang tayang ka mati. Malam ka mati ke balau temayang, kong ka keluar tu ka handule, kong ka buta, mata gepah ka nak sakit le, dia ka mati. Nya logika ke tayo. Makanya biar apa sibuk dra berarti untuk yak minta kiban cara getemayang malaikat kepada orang dalam kubur. Kiban cit wajib yakini pertanyaan kuburnya nak. Kan? Oleh takun dah sampaikan kiban takun. Amang kiban cit Allahu a'lam kaifa yakun. Allah yang lebih tepu kiban cara berarti getemayang oleh malaikat. Kabeh. Mana-mana jawaban. Allah yang lebih tepu. Intinya pertanyaan dalam kubur. Nah. Kayaknya uke putar kalimat nah. Ini nak jelas. Putar ada bermakna. Wa innama nu'ayinuhu, hanya saja kami ta'inkan akannya idza sarna ilaihi, apabila jadilah kami kepadanya. Oh kau betul. Guna pegang itu. Tayo ada doa yang kiban cara perayaan kubur. Man untuk membuktikan berarti otak tayo kaji lagi kan. Nya betul. Kiban cara ada depu? Lop ju. Lop. Kamate lop kena yang kelagi kad. Berarti untuk saatnya untuk saatnya kiban. Untuk saatnya kakek budak kedaya ikrarkan pertanyaan kubuna untuk kiban cara kedayang nya wallahu alam, serahkan kepada Allah. Hadoh dia kiban pada hakikatnya. Ya, kan? Ya. Fa iza ankara ahadu soali munkari wa nakir.
Maka apabila mengingkar oleh seseorang soala mungkar wa nakir akan pertanyaan mungkar dan nakir, fa inna inkaruhu la yakhlu min ahadil wajhain. Maka bahawa sesungguhnya ingkarnya seseorang itu tidak sunyi ia min ahadil wajhain daripada salah satu daripada dua wajah, dua jalan. Kak. Jadi kena pegaina putar. Apabila nak urang tungku yang hai patih na pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Na urang yang hai patih diingkar. Hana hai pegah pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Yang sudah barang tentu han dipatihnya gara-gara salah sabah daripada dua masalah sagai. Dua jalan. Dah salah sabah daripada dua jalan. Maka kalau nak pakai urang hai patih na duk kubur. Tak kalau nak. Maka kalau tu kibah hukum. Kak. Yang pertama, imma ayyakula ada kala bawa berkata ia inna hadza la yajuz min tariqil aqli. Sesungguhnya ini pertanyaan kubur itu tidak melewati min tariqil aqli daripada jalan akal. Itu huwa karena sesungguhnya pertanyaan kubur khilafut tabiat itu khilaf tabiat. Kata boh. Au yaqul ataupun berkata yang seorang yujawizu zalik. Melewati ia akan demikian akal. Walakin lam yasbut. Akan tetapi hana sebut. Hana sebut. Mana hana sebut? Hana hadis. Hana dalil kenan. Jadi kena pegah mana? Seandainya na urang yang hang patih na pertanyaan malaikat dalam kubur, nyo hai patihnya karena dua buah sebab. Yang pertama, ada kala dipegang lagi mana? Hana pertanyaan dalam kuburnya. Pakah nak pertanyaan dalam kuburnya karena hai tamu lakai tu. Hai tamu lakai mungkin lakai kita nyo han hai patih logika tu hai patih na pertanyaan malaikat muka nakir hai patih liakai kita. Kan? Pakah hai patih karena khilaf tabiat. Karena sebalik berlawanan dengan tabiat dengan yang kebiasaan. Gimana cara gitu mayang sedang kau urun jika mati maka kau berlawanan dengan tabiat. Kata boh alasan. Nyan pasti punya urang hang patih gara-garanya. Ataupun kan gara-garanya. Pasti punya nak urang yang hang patih masalah pertanyaan malaikat dalam kubur nyan karena hai tamu lakai di han sesuai dengan logika nya taboh alasan. Alasan yang kedua ataupun ikun lagi. Meno hai dai patih lakai tapi meno hana dalilnya. Hana dalilnya. Pak pegak hana dalil masalah nak pertanyaan kubur hana dalilnya. Lakai ni dah mau dalilnya mana awaknyo. Yang kan? Ya. Tak kalau tu kiban hukum ya. Ku dia handa betih nak dalam kubur kiban hukum. Hoi tak mau. Golongan toh ha. Kaya kan? Golongan toh tak mau. Moyo seandainya hana dakui mengenai pertanyaan dalam kubur. Cikalan. Fa in qala maka jika berkata seorang hadza la yajuz min tariqil aqli. Maka jika berkata seorang bermula ini pertanyaan kubur itu tidak melampaui daripada jalan akal. Pakan fa inna qaulahu karena kenya seorang yuaddi ila niscaya maka bahawa fa inna qaulahu bahwa sungguh perkataannya seorang yuaddi ila ta'tilin nubuwah itu membawaki ianya perkataan kepada mengosongkan kenabian, menafikan kenabian, wa ibtalil mukjizah dan membatalkan mukjizah. Kalau jadi menyerta di nak urung pegah hana pertanyaan dalam kubur gara-gara hai tamau lakai di. Gara-gara hai tamau lakai di. Secara tabiatnya mungkin lagi kan. Karena menyalahi dengan tabiat. Berarti la akai logika di hai tamau. Hana tanya. Sehingga pegah hana pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Maka perkataan yang laginya pegah. Yang perkataan dia yang lagi membawaki kepada iprafi hana rasul. Iprafi hana nabi. Kalau munya urang yang pegah tengku hana pertanyaan dalam kubur gara-gara berarti alasan di haita mau lakai ji nyam munya tekedi nyan alasan maka nyan urang yang hana mengakui adanya rasul, adanya kenabian, dan urang yang hana mengakui adanya mukjizat pada rasul nyan berarti sama dengan wataikun pertanyaan dalam kubur nyan hana pakan karena logika dia hai patih nyan berarti ji ibnafi nabi ipegah hana nabi. Secara tidak langsung ipegah hana mujizat pakai menan ya li'anna rasul karena sesungguhnya rasul kanu min adamiyin
adalah mereka itu daripada manusia daripada anak Adam manusia. Wa tabi'atahum, dan karena bahawa sungguh tabiat mereka itu rasul, mislu tabiati ghairihim, misal tabiat selain mereka itu rasul. Waqad syahadul malaikah, dan sungguh telah bersaksi oleh mereka itu akan malaikat, menyaksikan oleh mereka itu rasul akan malaikat. Wa anzala alaihim, dan menurunkan ianya malaikat alaihim di atas mereka itu rasul al-wahya akan wahyu. Pakan nungku muya seandainya dipegah hana perayaan kubu karena haita maula akaidi yang sama dengan menafikan berarti kenabian dan menafikan mukjizat. Karena mana? Karena rasul merupakan golongan manusia. Dan rasul, tabiat rasul sama lagi tabiat yang bukan rasul. Akan tetapi yang bedanya, le rasul kesaksikan malaikat, degekalan malaikat. Bahkan le malaikat keputusan wahyu kepada rasul. Lagi contoh Nabi Muhammad diputusan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi sama dengan nahal bati. Walaupun benar secara akal ada betul. Ya bukan? Secara akal kita yo rasul kan yang manusia biasa. Lagi kita yo cik. Tapi tabiat rasul juga lagi tabiat yang bukan rasul. Tetapi putan apa perbedaan rasul? Ada kalau malaikat. Kebutuhan mukjizat le malaikat. Jadi nak kelebihan. Intinya bet tak bersama mandum di saat kahaitan monglah akai kita yo kakon natayan. Buktinya para rasul yang dia itu sama seperti kita, semua adalah keturunan Adam, sama seperti kita, tetapi juga kalau malaikat nak kelebihan, nak gejok mukjizat oleh Allah. Makanya di saat yang haitan monglah akai kita, bet tak di sana. Nampak yang maksudnya? Kata boh. Begitu juga nahalam infalakal bahra li Musa infalakal bahru li Musa alaihi salam. Terbelahlah laut bagi Musa alaihi salam. Yang kala Nabi Musa sama lagi kita manusia biasa. Tetapi Nabi Musa geplah laut. Sebenarnya logika dia kena menentang. Tapi bisa terjadi. Ya, Kemudian wasaran asahu sa'ban, dan jadilah tongkatnya Musa akan ular. Tongkat Nabi Musa aja kulit. Maka logika dia air patih, tapi terjadi. Fahadha kullu, maka bermula ini tiap-tiapnya ini khilafut tabiat. Itu khilaf tabiat. Kan berbeza dengan tabiatnya. Tabiat tongkat aja tunggu kulit, hanyut. Tapi ternyata dia kulit. Tapi ternyata dia kulit. Ternyata dia kulit. Berarti kan melanggar dengan tabiat. Sama dengan sesuatu yang berbeza dengan tabiat, maka jangan kita katakan itu tidak ada. Cuma kita yang mentang yang hana ada pulau. Ya, benar. Mereka itu manusia. Itu Dah? Tabiat. Tabiat mereka itu rasul. Itu mesti tabiat selain mereka itu rasul. Adam. Adam sama tabiat. Sebab misalnya Adam kita mau untuk binatang kah? Maksud tabiat ini kebiasaan. Jadi ini pun kalian tahu anna rasul, sesungguhnya rasul adalah daripada manusia ajid. Jadi sama manusia madum. Dan tabiat rasul itu misal tabiat selain mereka itu rasul. Jadi ngentayo manusia biasa, sama tabiat. Tetapi walaupun secara tabiat sama, hal yang berbeda, yang benar. Yang kena pegah. Yang Famungkiru hadza, maka bermula orang yang mengingkar ini yakhruju minal Islam min haitsu dakhala, itu keluar daripada agama Islam daripada sekiranya masuk ia. Dakhal mana akal jahat? Mana Akal jahat. Tapi munyo lebih cocok masuk je mena kena pegah. Berarti orang yang ke Islam. Orang yang beragama, munyo orang kafir jangan boleh bergalih kan. Orang yang ke dalam agama Islam, gaya mengakui dak orang Islam, mengucap dua kalimah syahadat ke Islam gaya. Tetapi hana ga akui adanya pertanyaan di dalam kubur. Alasan hana ga akui kerana haitamola lakai. Maka orangnya adalah orang yang mengingkarinya, yang pegah hana gara-gara haitamola lakai, yang orangnya tibit daripada agama Islam, menyo kita mau Islam.
Mamunya ke di hana tamu Islam urang kafir. Cik dari kepon hana. Jadi makanya kun yakhruju minal Islam. Daripada sekarang dakhil ia. Memang dikait dalam Islam, kemudian hana diakui berarti na pertanyaan dalam kubur nyo tibit daripada agama Islam. Alasan hana diakui bakal karena han sesuai dengan akal. Ya ingat no. Kan? Makanya hati-hati engku. Hati-hati. Kok ngeri dalam halnya. Barang-barang gaibnya tanya wajib yakini betul. Makanya untuk zona aman yakinkanlah yang bahwasanya pertanyaan dalam kubur nama kiban Allah alam kabeh. Kan? Nah sebagai ayat betul sebagai hana. Oh punya tegedi yang ingkar gara-gara hai tamu lakai kafe. Apa ya ada kafe mah? Apa kali begah? Menyonau rương so mentong. Menyonau so mentong kan jelas. So mentong berarti yang hana mengakui adanya pertanyaan di dalam kubur gara-gara hai tamu lakai nyan urunyan kafe tibit daripada agama Islam. Kabeh. Puya dah kun mah. Lagi ya. So mentong. Makanya yakinkanlah azab kuburnya walaupun hana nampak tak kalen. Untuk bagaimana dan bagaimana serahkan berarti hanya Allah yang tahu. Tegedi hawa tak tak kalen. Mati ju lep hilang kubur merupak. Kalau on tu punya tegedi nah bayang berdalam begah cerita mena lagu. Menan ju. Lain pula betul begah mah. Kurang hamba teh betul begah. Ya kan? Kibar punya keng kata-kata awaknya susah meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih indah daripada tai. Hai lalat jika hinang galak ro ji. Dia tak pegah baik nang gamen no bak bunga ngeno mentoi no. Hana dengar ji memang ji hana pelai baik indahnya ji. Pelai baik hana indahnya. Makanya munyo tegedi urang yang memang imita kesalahan, imita atas hana god, cinyan yang imita hana pun dah pegah hanya atas god sampai kapan pun ji hana mau tahu ya hana god bagi tah hana god yang dia. Dah pegah sekali. Susah meyakinkan seekor lalat kalau bunga itu lebih baik ketimbang tai ya. Kan? Kanya kata apa? Atau bunuh kena dua buah alasan kan? Kalau alasan tertentu. Wa in qala dan jika berkata ia seorang ya juzu melewati ia akan akal. Berarti kita mau lakai. Berarti azab kuburnya berarti di pegah hana azab kubur. Tapi kita mau lakai pegah. Tengok kan? Na la akai. Tapi alasan dia hana dalil. Walakin lam sebut. Akan tapi hana sebut dengan dalil. Nampak? Berarti diakui berarti diingkar azab kubur bukan gara-gara hata walakai. Diingkar berarti pertanyaan dalam kubur, diakui nyan berarti secara akal tamang tetapi pegah hanya dalil sagai. Nyamunya bagi awaknya yang pegah diakui berarti buno pukun itamong lakai masalah azab kubur tapi hana dalil, maka munyo tegedi lagayan yang kiban tanggapan. Yang kiban tanggapan, maka tanggapannya adalah fanahnu qad rawaina. Maka bermula kami itu sungguh telah kami riwayatkan minal akhbar daripada hadis-hadis ma fihi yang sabit padanya hadis muqni'u itu yang membuat menerima liman sami'aha bagi siman yang mendengar yang nyaman akannya hadis. Jadi punya degrina urung pegah pertanyaan kubunyan hana. Tapi nya kita mau melakai cuma hana dalil yang tetap. Punya benar. Punya hana dalil pegah. Maka jino kamu pegah hanya dalil pada buah dalil supaya ngat yakin lo mati yang bahasanya na tu kubu. Rupanya kan hana dalil. Ji mentang ai depu. Nak jabut. Pegah tu. Ya, gaduh fikir filsafat aja ju kan. Ya, atunan berarti hana sesuai ngakai kah patih. Ini di patih yo. Ipatih. Lakai di ipatih. Tapi pegah hana dalil sagai. Hana dalil pegah. Maka ini dah pegah dalil. Nyo dalil ke patih. Moyo kali dah pegah dalil hana patih, cot dia ulai uyup ju. Menan. Baik le aki le betul ngau ulai uyup. Kan sebab kali dah pegah. Bunuh putar alasan. Alasan hana lakai kata itamong lakai itamong. Pakai jahang patih hana dalil pegah. Kata pegah dalil. Lu dah pegah dalil hai patih hot apa? Kau kan?
Dah dalil wa fi kitabillah, dan sabit dalam kitab Allah. Itulah Al-Quran, itu dalil ala dalil di atas demikian. Ini kepada dalil. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri, dan bermula siman yang berpaling iaman daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Ma'isyatan dzanka, niscaya maka bahwa sungguh sabit bagi nyaman ma'isyatun dzanka, itu kehidupan yang sempit. Itu kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami bangkitkan akan nyaman yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, hal keadaan buta. A'ma dalam keadaan buta. Qala jamaah minal mufassirin, berkata oleh sekelompok jamaah daripada mufassirin, ulama tafsir, al-ma'isyatu dzanka, bermula ma'isyah, kehidupan yang sempit, su'alul kabri, itu pertanyaan kubur. Engkau empat? Hai. Bunuh atas kesimpulan je bunuh oleh. Punya orang yang hana petih na pertanyaan dalam kubur, pasti dua alasan je. Yang pertama, haita mulakai. Yang kedua, kadang-kadang hana ita mulakai tapi hana dalil. Demam punya orang yang pegang haita mulakai, maka orang yang secara tidak langsung kau pegang berarti hana rasul. Pegang pegang hana kenabian. Hana nabi diangkat menjadi rasul, hana kenabian. Hana mukjizat. Padahal rasul sama lagi dengan manusia. Tabiat rasul sama lagi dengan, tapi nak kelebihan bab rasul gejok mukjizat. Diangkat menjadi rasul oleh Allah. Sehingga menyotekedi nyan diakui na sama dengan walaupun berbeza dengan tabiat, berarti yang namun nyan tetap na. Nampak? Maka punya orang yang lagian yang ingkar bunuh. Hana pertanyaan dalam kubur gara-gara haita mulakai, nyan kafir urunyan gebah. Kafir urunyan. Tetapi punya seandainya hana pertanyaan dalam kubur gara-gara berarti keibah hana dalil, maka dah pegah dalil. Salah sabah dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Dah firman Allah dalam Al-Quran dipegah oleh Allah, si berangkasa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka nijok oleh Allah bagi orang kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling daripada peringatan Allah, daripada mengingat Allah, maka oleh Allah Ta'ala akan gejok urunyan adalah kehidupan yang sempit. Maka yang punya getanya ji'ah dengan Allah aku akan gejok kehidupan yang sempit ya Allah. Ini adalah ayat. Kemudian le sekelompok jamaah mufassir, ulama tafsir, ditafsirkan makna kehidupan yang sempit pula. Itulah makna kehidupan yang sempit adalah soalul kabri, pertanyaan kubur kan kajalah. Ditafsirkan berarti bunuh kehidupan yang sempit adalah pertanyaan kubur. Dan juga anda pegang oleh Allah Ta'ala orang yang berpaling daripada mengingat Allah, sehingga hari kiamat gebangkit oleh Allah dalam keadaan buta. Gebangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta. Ya benar. Kata apa? Nak rencana hana nepati hayat. Dalilnya mana? Li tajuk dalil mentang cid hana mupum. Nyan bak talak hitam nyan ju tekat. Ngak mentama hitam tu kata. Kong pak aku rajab nan doh cara kiban. Kiban ke biasa. Menyola tak pegah dalil berarti mengenai tentang pertanyaan dalam kubur yang bahawasanya nyan na li pegah hadiah dalil li dah pegah dalil hai patih kiban dah pegah. Kita buat boleh ju nyo yang hendak payah dalil lah pegah. Pu dalil mamboso ka kena boleh, pu dalil lom. Sehingga fakta. Kayo kan? Ya benar. Kan? Kata apa? Kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala yusabbitullah. Meneguhkan oleh Allah alladzina amanu akan alladzi amanu yang beriman mereka itu bil qauli sabit dengan perkataan yang teguh fil hayatid dunia dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan dalam kehidupan akhirat. Jadi salah satu dalil nak azab kubur yang kaya nunggu. Jadi Allah Ta'ala teguhkan keimanan terhadap orang-orang yang beriman. Gimana cara? Dengan perkataan yang teguh pat dalam kehidupan dunia pun. Itulah awal tetruk malaikat malik maut meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat iman. Di akhirat juga menan. Hotel orang kiamat, lang padang masyar lagi ada berapa no? Lang padang masyar, hotel lewati titik siratal mustaqim dan lain sebagainya. Sampai-sampai Allah Ta'ala diteguhkan keimanan lagi yang kan dipegah dilikut. Teman kedua bohnya ayat Al-Quran.
Yang kalau sampaikan hadis duka kau ya hadis duka yang membawaki kepada adanya azab kubur. Makanya orang pekan hanai tahlilan ku. Kena nak fikir hana pada alam kubur. Kena ke salah semekeh. Tiga tak je. Ha? Bergaduh ahli hadis mesti ada. Bergaduh ahli hadis. Tetapi hadis penafsiran hadis hanya baca. Bergaduh urang hafal Al-Quran. Tapi tafsir Al-Quran hanya baca. Jadi hinolah terkadang punya fokus pada hafalan menteng, tidak pada isi daripada yang terhafalnya. Hino bisa-bisa tersesat dengan sebab lagi yo. Toh kadang-kadang kan gaya bayan hanya ada pelajari kiban maksud yang sebenarnya. Bedah cak Al-Quran baca terjemah orang yo. Karena makna ju terjemah dah baca ju. Akhirnya yang terjadi sesat. Wajhullah muka Allah ka Allah ada muka. Yadullah tangan Allah ka Allah Taala najaro. Padahal kalau pegang Allah Taala mukhalafah lil hawadis berbeza dengan makhluk. Kada pegang Allah Taala najaro. Kada pegang Allah Taala na muka. Ko he de. Pegang hati-hati ya. Baca terjemah hati-hati. Ya benar. Kan? Kan? Allahu a'lam bisawab.